ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقرارا به والتوحيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتزودوا فإن خير الزاد taqwa al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita dapat memenuhi panggilannya dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat yang diwajibkan kepada kita semua selaku kaum pria. Karena tidak semua hamba Allah kaum muslimin yang bisa memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah Jumat dengan berbagai alasan, ya. Kesibukanlah, terlambatlah, sakitlah, macam-macam alasan dikemukakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hari ini sanggup memenuhi panggilannya. Salawat serta salam semoga juga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, dan tentu saja termasuk kita di dalamnya yang senantiasa menteladani sikap dan perilaku beliau. Di antara pelajaran yang kita bisa teladani dari pribadi Rasulullah SAW seperti dikemukakan oleh Abu Hurairah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Abu Hurairah, "Awsani Khalili bisalasi la ad'uhunna hatta amut salasati ayamin min kulli syahr wa salati duha wa naum ala witr atau kama qala di sahih riwayat Imam Al-Bukhari." Kata Abu Hurairah, kekasihku dimaksudkan adalah Rasulullah SAW. Dia anggap sebagai kekasih, sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut Khalilullah, kekasih Allah. Rasulullah SAW oleh Abu Hurairah disebut sebagai kekasih. Ausani Khalil, kekasihku telah berwasiat kepadaku. Wasiat berbeda dengan pemberian. Kalau kita mendapatkan wasiat dalam hukum waris, maka wasiat harus didahulukan dibandingkan hukum waris. Setelah wasiat beres, baru waris dibagikan. Maknanya apa? Wasiat itu sangat penting. Sehingga apa yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada Abu Hurairah merupakan perkara yang sangat penting. Bahkan kata Abu Hurairah, la ad'uhunna hatta amut. Wasiat ini tidak akan aku tinggalkan sampai aku mati. Dia bersumpah, wasiat ini tidak akan pernah aku tinggalkan sampai aku mati. Mengingat pentingnya wasiat ini. Wasiat kepada Abu Hurairah yang ucapkan Rasulullah SAW pada dasarnya juga diberikan kepada kita. Apa yang pertama? Kata Rasulullah, saum salasati ayyam min kulli syahri. Bersaumlah kalian, berpuasalah kalian 3 hari pada setiap bulan Hijriah.
bulan Hijriah, kita disunahkan saum 3 hari. Mulai mana saja boleh, mau di awal, mau di akhir, mau di tengah, boleh. Setiap Senin, Kamis boleh. Ya. Misalnya setiap hari Senin saja, setiap Kamis saja, ya boleh. Atau Ayyamul Bid. Secara kebetulan sekarang ini bulan Rajab sama penanggalnya dengan bulan Hijriah. Kalau pertengahan bulan itu tanggal 13 pada hari Senin. 13, 14, 15 Ayyamul Bid itu. Bareng tanggalnya sama dengan kita, dengan Hijriah, Rajab dan bulan Januari. Kesempatan, Pak. Ini bulan Rajab, bulan baik. Laksanakan saum 3 hari saja. Ya. Mana-mana hari boleh. Ya. Memang agak berat, tapi bagi yang sudah terbiasa, ringan saja. Ya. Biasakan. Yang kedua, kata Rasulullah, wa sholatid duha, sholat duha, Pak. Ya. 2 rakaat saja, nggak banyak. 2 rakaat Bapak kerjakan, ya. Antara waktu syuruk sampai sebelum duhur itu waktu yang panjang. Tidak kita isi waktu yang sangat panjang dari syuruk sekitar jam 6 sampai jam 12 itu panjang waktu itu, Pak. Ada kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di masa itu. Kalau sampai misalnya membiarkan waktu itu berlalu, lalu apa tugas kita di muka bumi ini sebagai orang Islam? Bukankah Allah telah berfirman dalam surat Az-Zariyat itu, tidaklah kuciptakan kalian, ya, jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Rasul ajarkan sholat duha ini penting, ya. Gak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara dari jam 6 sampai jam 12 itu Anda boleh lakukan. Wah, sibuk saya ke kantor, ke pabriknya, habis sholat subuh berangkat. Di kantor, di pasar, gak keburu saat di pasar banyak pelanggan. Di kantor pekerjaan numpuk, gak sempat sholat duha itu. Berbagai alasan dikemukakan untuk menghindari sholat duha. Yang ketiga, kata Rasulullah, an-naum ala witr, tidurlah setelah sholat witir. Ya, tidur setelah sholat witir. Sama, sholat witir pun waktunya panjang, dari setelah isya sampai menjelang subuh, panjang sekali. Dan para ulama sepakat bahwa sholat witir itu bisa dilakukan dengan minimal 1 rakaat. Kalau dari ba'da isya sampai subuh itu kita tidak sanggup melaksanakan witir sekalipun hanya 1 rakaat, betapa miskinnya kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai 1 rakaat tidak sanggup. Puasa 3 hari mungkin berat. Saum, sholat duha 2 rakaat juga mungkin berat, kesibukan. Tapi bisakah sholat witir yang cuma 1 rakaat antara isya sampai subuh tidak kita bisa lakukan, sementara kita ada di rumah pada waktu itu dalam waktu yang panjang? Lalu apa gunanya Allah berikan seluruh fasilitas, ya, yang kata dalam surat Al-Kahf ayat 7 itu, nanti baca surat Al-Kahf ayat 7, Allah berikan kita berbagai macam fasilitas. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kita telah berikan kepada kalian seluruh isi bumi ini, ya, untuk kalian diberikan segala macam perhiasan, ya, fasilitas telah aku berikan kepadamu, ya. Itu semata-mata untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang benar-benar beribadah, beramal soleh yang terbaik untukku. Jadi kalau misalnya kita tidak sanggup melaksanakan sholat witir 1 rakaat pun, maka Allah akan tuntut semua pemberian, ya, yang sebegitu banyaknya, ya. Allah telah berikan kepada kita semua. Untuk apa? Bukankah semua pemberian fasilitas itu Allah minta cuma beribadah saja kepada-Mu?
Ya. Enggak banyak yang Allah enggak menuntut kasih rezeki kepada dia, enggak. Kamu ibadah saja kepadaku. Sekalipun hanya 1 rakaat. Bayangkan Pak, dengan 1 rakaat ini Bapak menghadap Allah Subhanahu wa taala tenang dan menjadi bekal. Pada mukaddimah saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 197. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan kalian menghadap Allah dengan membawa bekal. Gak bisa menghadap Allah tanpa bekal. Harus ada bekal, sekalipun sholat witir 1 rakaat Bapak bisa sampaikan, ya Rabb, hanya ini yang saya punya. Allah ridho. Kan ternyata kita cuma mampu 1 rakaat. Sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, 1 rakaat saja witir. Waktunya Bapak boleh atur kapan saja dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Bahkan kalau kita lupa pun di antara sholat sunnah yang boleh diqadha pada siang hari, witir. Coba, saking pentingnya witir. Dulu Nabi Muhammad mewajibkan pada dirinya, tapi buat kita nggak perlu. Lagi itu saya berpesan, di bulan Rajab ini perbanyak amal soleh. Di bulan haram, ini bulan haram, bulan disucikan, yang semua amalan dilipat gandakan ganjaran. Kenapa kita tidak raih? 3 perkara saja. Wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah, juga kepada kita. Apa? Saum 3 hari. Ya, mana-mana waktunya harinya boleh. Yang kedua, salat duha minimal 2 rakaat. Yang ketiga, witir minimal 1 rakaat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu yang kita diberi kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Pada khutbah kedua ini, Khatib ingin menyampaikan hikmah daripada sholat witir. Apa sih gunanya sholat witir? Apakah sama seperti sholat biasa? Iya. Sholat witir sama dengan sholat lainnya yang sunat ya. Yang memang Rasul bawa tuh pada peristiwa Isra Mi'raj itu. Di samping sholat 5 waktu juga Rasul bawa sholat sunat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ya, sholat witir itu merupakan sholat yang paling disenengin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasul yang senang, tapi Allah senang dengan sholat witir. Rasul bilang, Inna Allaha witrun yuhibbul witra autiru. Allah itu maha tunggal, maha ganjil. Allah maha ganjil. Dan Allah sangat senang dengan yang ganjil-ganjil. Autiru, maka laksanakan sholat yang ganjil ini. Apa? Sholat witir. Allah senang. Yang kedua, hikmah sholat witir apa? Dia adalah satu sholat yang disaksikan oleh para malaikat dan dihadiri oleh para malaikat. Masyhudatun wa mahdhuratun. Malaikat bukan cuma menyaksikan, mencatat, tapi dia hadir bersama kita. Kalau kita sholat witir, saya sholat di rumah sama. Di rumah dimanapun Anda sholat witir, bahkan dalam perjalanan, ya, contoh di kereta yang gampang, boleh sholat witir 1 rakaat di kereta. Anda akan disaksikan oleh para malaikat dan ditemani oleh para malaikat sekalipun hanya 1 rakaat. Yang ketiga, kata Rasulullah, kanat lahu ajrun syahidin. Orang yang sholat witir, ya, itu diberikan pahala ganjaran sama seperti ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Saking besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan sholat witir. Yang keempat, ya, 5 aja. Yang keempat, sholat witir bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengampuni semua dosa kita dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita sholat witir. Artinya apa?
kita telah berusaha membuat benteng. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengikuti ajakan teman-teman untuk bermaksiat. Tapi dengan sholat witir mudah-mudahan jadi benteng, ya, mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan yang terakhir dibaca surat Al-Muzammil itu, asyadda waq'an wa mukila, asyadda waq'an wa mukila. Sholat witir memberikan ketenangan, rasa tentram, kenyamanan di situ. Orang yang witir sekalipun cuma satu rakaat, dia akan merasa tentram, tenang. Kata siapa? Allah yang memberitahukan di dalam surat Al-Muzammil. Mudah-mudahan ini menjadi semangat, ya, gairah kita untuk tidak meninggalkan sholat witir sekalipun satu rakaat dimanapun, ya. Ada kesempatan, laksanakan. Hatta kalau lupa, qadha, ya, siang hari, boleh. Itu saja. Mari kita semangat tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.